dan terima kasih para narasumber kita, Prof. Samsudin, Prof. Azra, ketua fraksi Dr. Jazli dan keluarga besar Keadilan Sejahtera yang saya hormati, para hadirin hadirat serta mimbar kebangsaan yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina nabiyina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan jazakumullah khairan, terima kasih pada fraksi PKS yang melanjutkan kegiatan-kegiatannya yang sekaligus menghadirkan keislaman dan juga keindonesiaan, kebangsaan. Tadi dalam sambutannya, Ustaz Jazli juga ini telah menyampaikan beragam kegiatan dari fraksi PKS. Inilah fraksi yang pertama kali menghadirkan lomba baca kitab kuning, Prof. Tapi sekaligus juga yang pertama kali menyelenggarakan lomba pidato mirip suaranya Bung Karno, gitu. Dan setiap hari santri ada seminar di sini, hari pahlawan ada seminar di sini, hari kemerdekaan ada seminar di sini, hari kembali ke NKRI, Mosi Integral juga ada seminar di sini. Jadi ini adalah sebuah upaya untuk betul-betul bagian menjawab daripada apa yang tadi telah dicerahkan dan sekaligus ditantangkan oleh Prof. Din dan juga oleh Prof. Azumardi Azra. Terima kasih sekali kepada para narasumber kita yang luar biasa memberikan pencerahan, sekaligus juga membuka peluang-peluang, tapi sekaligus juga menantang. Inilah saya kira salah satu makna daripada forum ini, untuk kemudian secara internal partai, untuk kemudian menjadi bagian daripada pendidikan politik partai, dan saya kira itu adalah salah satu daripada fungsi partai untuk terus melakukan pendidikan politik bagi warganya. Tapi juga dari sini, karena ini adalah forum terbuka, diharapkan akan menjadi pendidikan politik juga bagi publik. Karena memang masalahnya seringkali, kalau tadi disampaikan oleh Prof. Din dan Prof. Azumardi Azra, di tingkat kita, relasi antara keislaman dengan keindonesiaan, antara moderasi Islam dengan kebangsaan Indonesia sudah selesai. Dengan beragam pembuktian, apalagi tadi yang dengan sangat gamblang disampaikan oleh Prof. Din dan Prof. Azumardi Azra. Tapi kan di luar kita itu masih banyak yang kemudian menghadirkan apa yang sering saya sebut di satu pihak Islamophobia, tapi di pihak yang lain juga menghadirkan Indonesiaphobia. Islamophobia karena mereka mempersepsikan bahwa Islam dan umat Islam ini sepertinya hanya pantasnya dijadikan masalah saja, dijadikan sangsak saja. Agenda politik, agenda sosial, agenda ekonomi, hanya dijadikan sebagai korban saja. Karena dianggap umat Islam tidak mempunyai peran bagi Indonesia. Jadi karenanya mereka distigma sebagai radikalis. Yang lain melihat bahwa Indonesia ini sepertinya adalah ya semuanya serba yang berkonotasi kafir, tauhid, bid'ah, sehingga kemudian muncul yang saya sebut sebagai Indonesiaphobia. Mereka mengira bahwa Indonesia ini seolah-olah tidak ada korelasi dan relasi yang tadi telah dengan gamblang disebutkan oleh Prof. Din maupun juga oleh Prof. Azumardi Azra. Bagaimana bahkan sebelum adanya ukhuwah watoniyah dia, ukhuwah Islamiyah yang real kemudian menghadirkan pilar-pilar di Indonesia. Nah, karena inilah ditambah lagi dengan satu hal yang sering saya sebut, digaungkan yang namanya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi peran mensejarah umat Islam yang tadi merajut ke kebangsaan kita, itu sering kemudian ditutupi dan atau tidak dimunculkan, tidak diarus besarkan. Karena saya ikut mempopulerkan selain istilah jas merah juga penting yang namanya jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasanya ulama, umarok, dan umat. Dan hijau itu fakta dalam konteks kesejarahan organisasi di Indonesia ternyata bukan hanya warna untuk NU. Hijau sejak pertama dipakai oleh Jamiatul Khair sebagai organisasi Islam yang pertama yang berdiri di Indonesia. Itulah yang disebut oleh Sultan Hamengkubuwono pada Kongres Umat Islam ke-7 di Jogja, dan itu yang kemarin disebut oleh NU dalam suratnya, oleh MUI dalam suratnya ke
Kemendikbud ketika memprotes tentang masalah hilangkannya frasa agama. Jadi Jamiatul Khair itu pun juga lambang warnanya hijau. Nanti Muhammadiyah lambang warnanya hijau. Syarikat Al-Irsyad lambang warnanya hijau. Persis lambang warnanya hijau. NU lambang warnanya hijau. Masyumi lambang warnanya hijau. Jadi jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Karena di situ ada para ulama yang mereka memberikan peran yang luar biasa. Jadi saya mengatakan bahwa antara kondisi di mana kemudian apa yang kita pahami di sini sebagai sudah selesai, tapi di luar kondisi terjadinya Islamofobia maupun Indonesia fobia itu ya memang masih ada. Ya, dan kemudian tadi kondisi di mana kemudian peran mensejarah itu yang diangkat adalah jas merahnya, tapi jas hijaunya sering kemudian diabaikan, yaitu memang adalah realita yang juga masih ada. Inilah bagian daripada tantangan yang menurut saya memang perlu mendapatkan klarifikasi dan penjelasan, dan forum ini adalah salah satu forum yang mempunyai legalitas dan sekaligus juga kualifikasi untuk menyampaikan klarifikasi itu. Karena memang faktanya, tadi disampaikan oleh Prof. Azumari Azra, warga bangsa Indonesia ini karena Islamnya kemudian mereka mudah menyatu. Dalam konteks kemerdekaan Indonesia, bahkan kita akan mendapatkan fakta-fakta yang lebih mencengangkan ya. Bagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang ada pada waktu itu, dan masing-masingnya ada sudah berbilang abad usianya. Kerajaan Mataram itu sudah berabad-abad, demikian juga kerajaan Pontianak, demikian juga kerajaan Siak Indrapura, dan mereka hadir melalui perjuangan yang penjajah Belanda pun juga mereka berdarah-darah untuk menjaga eksistensi daripada penjajahan Belanda. Tapi ketika Indonesia merdeka, ketika diproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta, mereka tanpa babi bu, tanpa tawar menawar gitu ya, mereka langsung menyatakan dukungan masuk ke Indonesia, mendukung Republik Indonesia masuk ke NKRI, dan bahkan luar biasa bukan hanya mendukung secara formal gitu ya, dan kemudian hanya menghadirkan PHP seperti belakangan banyak yang memberikan PHP kepada umat gini. Mereka mendukung dan benar-benar diberikan kedaulatan kerajaan Mataram, diberikan kedaulatan kerajaan Pontianak, diberikan kedaulatan kerajaan Siak Indrapura, diberikan, dan bukan hanya kedaulatannya. Kedaulatan diberikan sekaligus juga dibantu dengan materi. Kerajaan Pontianak membantu dengan 300 meriam dan atau senjata untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Kerajaan Mataram membantu dengan 6 juta gulden, setara dengan 600 miliar rupiah. Dan juga dengan emas batangan supaya Indonesia memiliki kemampuan untuk eksis di negara merdeka. Kerajaan Siak Indrapura membantu bukan hanya dengan dukungan kemerdekaan, tapi kerajaannya diberikan, dan bahkan juga diberikan juga uang senilai 13 juta gulden, hampir 1,3 triliun rupiah uang sekarang, diberikan juga emas kepada pemerintah Indonesia. Luar biasa. Dan kerajaan Pontianak dan kerajaan Indrapura, Siak Indrapura itu adalah sultannya adalah Syarif. Syarif itu artinya adalah Habib, keturunannya Rasulullah SAW. Dan Sultan Jogja gelarnya luar biasa, Senopati Ngalogo, Ngabdurrahman, Sayyidin, Panotokomo, Khalifatullah, ing Tanah Jawa. Tapi begitu luar biasa mereka dengan latar belakang itu, dengan latar belakang sejarah. Begitu Indonesia merdeka, tanpa perang, tanpa kompensasi mereka dijadikan pejabat apa gitu ya, mereka bergabung. Itu salah satu fakta konkret bagaimana keislaman dan keindonesiaan itu sudah begitu luar biasa disatukan, sudah begitu luar biasa diterima dan dihayati. Dan lebih lagi kalau kita lihat bagaimana seorang Habib yang saya sering sebut, kadang-kadang beliau atau seringnya beliau hanya disebut sebagai Hamutahar, sehingga tidak jelas nih siapa nih Hamutahar. Padahal ternyata beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahar. Beliau agar seorang Habib karenanya, beliau dalam rangka untuk membuat Indonesia ini begitu dicintai, termasuk tentu ada oleh umat Islam, karena beliau Habib tentu komunitasnya adalah komunitas umat Islam dan komunitas kebangsaan yang lain. Dia akan menciptakan 2 lagu yang selalu dinyanyikan pada waktu peringatan 17 Agustus, yaitu Hari Merdeka yang Mars itu, dan himne syukur.
Dan Hari Merdeka itu diciptakannya tahun 1946, memperingati 1 tahun Indonesia Merdeka. Dan syukur bahkan diciptakan sebelum Indonesia merdeka. Seolah-olah firasat beliau sebagai orang Habib sudah melihat Indonesia akan segera merdeka. Dan karenanya harus kita terima. Dengan syukur. Nah, kita tahu bahwa ketika kemudian sesuatu diterima dengan pendekatan yang demikian sangat mendalam, dengan seni, dengan budaya, dengan lagu, itu kan jatuhnya dalam banget gitu. Sampai tingkat itu gitu. Para habaib, para ulama, para umarok gitu ya, menerima dan menghadirkan penerimaan terhadap Indonesia merdeka dan menguatkan Indonesia merdeka. Dan nanti akan kita lihat lebih lanjut ketika kemudian Indonesia sudah merdeka dan kemudian menjadikan NKRI sebagai pilihan bentuk negara dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dan sila pertama berubah dari ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akan kita lihat bagaimana para ulama tetap mencintai Indonesia dan menerima Indonesia ini dengan begitu luar biasa. Akan kita lihat di 3 peristiwa. Satu peristiwa di Surabaya dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Kemudian berlanjut di Yogyakarta, Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta tanggal 7 sampai 8 November menghadirkan dan kemudian dukungan terhadap resolusi jihad. Dan kemudian tanggal 28 Mei tahun 46 di Yogyakarta dengan Ki Bagus Hadikusumo mengeluarkan amanat jihad. Jadi sekalipun Pancasilanya kemudian karena faktor dari wasatiyah yang tadi disampaikan oleh Prof. Din dan Prof. Azumardi Azra, para tokoh ini kemudian para tokoh umat mereka berdiskusi, berdialog dan kemudian menyertai menghadirkan Indonesia merdeka. Mereka menghadirkan kompromi, menerima Pancasila sebagai dasar negara, sila pertama ketuhanan dengan kewajiban tadinya, tapi kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekalipun sila pertamanya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tokoh-tokoh bangsa, para ulama, baik dari NU dengan resolusi jihadnya, fatwa jihadnya, dan keseluruhan umat dengan Kongres Umat Islam pertama di Jogjanya, dan kemudian spesifik Muhammadiyah dengan amanat jihadnya pada tanggal 24 Mei tahun 46 itu, mereka tetap mempertahankan Indonesia merdeka ini, sekalipun sila pertamanya bukan lagi sebagaimana disepakati pada tanggal 22 Juni, tapi menjadi sila yang kemudian, tapi yang disepakati pada tanggal 18 Agustus. Lagi-lagi nampak betul bagaimana ormas-ormas Islam besar, ya, NU, ya, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam yang menghadirkan Partai Masyumi, mereka satu kata bahwa Pancasila dalam rumusan terakhirnya adalah Pancasila yang dibela sampai pada tingkat menghadirkan fatwa jihad di Surabaya, kemudian Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta, dan amanat jihad di Yogyakarta tanggal 28 Mei. Itu semuanya menggambarkan betapa keislaman ya, atau para tokoh bangsa ini memberikan kepada kita sebuah warisan, sikap yang begitu luar biasa jelas dan sangat konkret bahwa keislamannya Indonesia atau penerimaan umat Islam terhadap Indonesia itu memang demikian jelas, demikian konkret, dan demikian juga heroik. Sesuatu yang sesungguhnya juga merupakan jawaban atas bagian daripada atas kenegarawanan yang juga disampaikan oleh tokoh-tokoh di kalangan kebangsaan. Bung Karno misalnya, beliau merubah dari panitia 8 jadi panitia 9. Di panitia 8 itu keanggotaannya memang tidak representatif. Ada 6 dari kalangan nasionalis non afiliasi kepada keislaman begitu ya, dan hanya 2 dari kalangan umat Islam. Tapi kemudian beliau ubah menjadi panitia 9. Dengan panitia 9 itu kalangan umat Islam terwakili oleh 4, kalangan nasionalis non agama oleh 4, dan 1 kalangan nasionalis Kristiani. Dan yang adalah dari kalangan, kalau kita bandingkan panitia 8 ke panitia 9, maka panitia 8 itu 2 tokoh yang mewakili umat Islam, dua-duanya adalah dari ormas Islam. Satu dari NU, ya, Kiai Hasyim, 1 dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo. Belum ada yang mewakili dari Partai Islam. Nah, Bung Karno kemudian merubahnya, menghadirkan 2 tokoh umat Islam yang dua-duanya dari Partai Islam, yaitu Haji Agus Salim dari Partai Penyadar dan Kusyoso dari Partai Syarikat Islam. Nah, dan kemudian dari Muhammadiyah digantikan dari Ki Bagus Hadikusumo menjadi Kiai Haji Kahar Mutakir. Saya mengatakan bahwa Bung Karno, beliaulah yang juga menjadi bagian daripada yang menghadirkan bagaimana harmoni antara kebangsaan dengan keindonesiaan, kebangsaan dengan keislaman itu menjadi menyatu.
Itulah karenanya akan kita lihat bagaimana beliau nanti tidak lagi mengulangi pidato beliau pada tanggal 1 Juni tentang Pancasila itu. Ketika kemudian Panitia 9 menyepakati Piagam Jakarta atau PPKI menyepakati formula yang final daripada Pancasila pada tanggal 18 Agustus, Bung Karno tidak pernah lagi menyebut sebagai Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila, bisa diperas menjadi Ekasila, tidak pernah. Padahal pada waktu di Panitia 9 maupun di PPKI, Bung Karno malah ketua. Berbeda ketika beliau waktu itu masih dalam pidato tanggal 1 Juni, beliau waktu itu malah baru hanya menjadi anggota saja. Jadi ketika beliau menjadi anggota, beliau memunculkan wacana tentang bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Tapi ketika beliau menjadi ketua PPKI maupun sebelumnya ketua Panitia 9, beliau tidak pernah mewacanakan tentang bisa diperas menjadi Trisila atau menjadi Ekasila. Itu juga nanti akan kita lihat bagaimana ketika beliau membuat dekret pada tanggal 5 Juli 59, beliau menghidupkan konstitusionalisasi daripada Piagam Jakarta. Karena beliau menegaskan bahwa kembali pada Undang-Undang Dasar 45 itu sekaligus juga dengan menyebutkan bahwa Piagam Jakarta adalah bagian tak terpisahkan dan menjiwai daripada Undang-Undang Dasar. Itu artinya menyebutkan tentang Pancasila yang demikian sangat beliau hormati tadi itu. Jadi inilah bagian daripada pembuktian bagaimana memang sejak dari awal antara keislaman dan keindonesiaan itu begitu luar biasa. Terutama bagaimana kemudian tokoh-tokoh umat ini menerima Indonesia menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip taken for granted, sudah selesai begitu. Karenanya tidak aneh ketika terjadi clash militer pertama dan kedua dan kemudian tokoh-tokoh bangsa ditangkap. Kemudian dari Padang, Mr. Syafrin Prawiranegara yang tokoh di Partai Masyumi, beliau tidak ragu untuk kemudian menyelamatkan Indonesia dengan PDRI. Dan ketika Bung Karno ditangkap, maka perunding Muslim yaitu Mr. Muhammad Rum dalam perjanjian Rum-Royan itu, tuntutan beliau yang pertama adalah dibebaskannya tokoh-tokoh bangsa. Di situ ada Bung Karno dan Bung Hatta. Padahal pada waktu itu yang menjadi presiden Indonesia dalam tanda kutip adalah tokoh Masyumi, yaitu Syafrin Prawiranegara. Kalaulah tidak karena kenegarawanan, mungkin Rum yang tokoh Masyumi nggak akan bicara tentang membebaskan para tokoh bangsa, biarkan saja gitu. Toh yang menjadi presiden adalah teman kita. Enggak. Dia memberikan kepada kita keteladanan, ketokohan yang luar biasa bahwa presiden Indonesia adalah Bung Karno dan beliau harus diperjuangkan, dibebaskan. Mr. Syafrin Prawiranegara nanti dengan kenegarawanannya pun juga menyerahkan kembali mandat beliau sebagai ketua PDRI, presiden PDRI dalam tanda kutip itu kepada Bung Karno. Nah, terakhir di dalam konteks ini kita akan lihat bagaimana Muhammad Natsir memberikan kepada kita sekali lagi peran Partai Islam yang kemudian menyelamatkan bangsa dan negara dari apa yang kemudian sudah dirubah oleh Belanda. Dalam perjalanan menuju NKRI, kan ternyata Indonesia ini pernah kemudian menghadirkan upaya untuk merubah Indonesia menjadi negara komunis oleh Musso September tahun 48 di Madiun. Setelah itu ada di ITII, setelah itu ada RIS, ya, RIS yang kemudian merubah Indonesia dari NKRI menjadi RIS tanggal 27 Desember tahun 49. Kalau tidak ada manuver daripada tokoh Partai Islam Masyumi, Muhammad Natsir, maka kita tidak kenal NKRI. Karena NKRI waktu itu sudah real, konkret, ada parlemennya, ada presidennya, ada perdana menterinya, ada undang-undang dasarnya. Sudah, sebagai negara semuanya sudah jadi. Tapi kemudian Muhammad Natsir dengan manuvernya, dengan negarawanannya, kemudian beliau setelah ketemu dengan beragam partai dan beragam tokoh, kemudian beliau menyampaikan pidatonya, beliau tidak mengajak untuk kembali ke RIS. Beliau tidak mengajak untuk kembali kepada DITII, beliau juga tidak mengajak apalagi kembali kepada PKI. Tapi justru yang beliau ajak adalah kembali kepada Kesepakatan Nasional NKRI. Dan jadilah NKRI diproklamasikan menjadi bentuk negara Indonesia yang kita terima ini. Jadi lagi ini adalah satu fakta yang kemudian penting untuk disegarkan kembali, bagian daripada tadi supaya terjadi moderasi, supaya sekarang ke depan itu tidak terjadi satu pihak, tidak terjadi Islamophobia. Nah, ternyata begitu luar biasa peran daripada umat Islam untuk Indonesia ini. Tapi juga tidak terjadi Indonesia fobia. Karena ternyata Indonesia ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah daripada umat Islam. Sehingga sekarang ke depan yang tadi disampaikan oleh Prof. Zumardi Azra, mudah-mudahan tidak terjadi salah paham yang mengakibatkan pada salah pilih. Nah, kemungkinan besar salah pilih itu karena tadi stereotyping
tentang Islam itu artinya adalah radikalisme, Islam artinya adalah bukan Indonesia, atau sebaliknya sebagian umat Islam mengira bahwa Indonesia ini nggak ada urusannya sama umat Islam, ini dikafirkan saja, dibid'ahkan saja. Ya ternyata kan dua-duanya bukan hal yang dibenarkan, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh PKS sekarang ini jadi bagian daripada pembuktian, dan PKS sendiri sudah membuktikan dia bukan partai yang baru hadir dalam konteks publik ya. Warga PKS pernah ada yang menjadi menteri, ada beragam menteri, ada menteri pemuda olahraga, menteri pertanian, ada menteri perumahan ya, perumahan rakyat, ada juga yang jadi gubernur, ada jadi wali kota, bupati. Semuanya sudah clear, jelas, tidak ada satupun hidden agenda di sana. Semuanya sangat jelas, sangat nampak dilakukan, semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam konteks aturan yang ada di Indonesia. Itulah yang terjadi ketika saya diundang dialog dengan tinggi atau pendiri Singapura, Mr. Lee Kuan Yew di istananya, dia mendialogkan tentang masa depan Indonesia dikaitkan dengan PKS. Dan setelah saya sampaikan bahwa PKS itu ada entitas yang real dan konkret, tidak ada yang disembunyikan, semuanya nampak sangat jelas gitu ya. Tidak ada yang kemudian bisa disebut hidden agenda, karena yang dilakukan oleh kader PKS yang tadi bupati, gubernur, wali kota, menteri, wakil ketua DPR, ketua MPR, wakil ketua MPR, semuanya clear, jelas, dan tidak ada yang bisa ditutupi. Semuanya berlaku sepanjang waktu. Dengan demikian, maka mudah-mudahan semakin tercerahkanlah warga bangsa Indonesia, dan sekaligus juga bagi umat Islam semakin memahami tentang posisi keberadaan mereka di Indonesia dan masa depannya. Dan memang benar, tanggung jawab umat Islamlah bersama dengan umat yang lain untuk kemajuan Indonesia dan kebaikan Indonesia dan kesatu paduan Indonesia. Bagi kita, bagi PKS, memperjuangkannya melalui jalur parlemen adalah satu bukti tentang Islam dan moderasi dan demokratisasi yang sangat-sangat kompatibel. Tetapi memang masalahnya, Prof. Azumari Azra, untuk mencapreskan itu ada undang-undangnya. Inilah yang kita terganjal, dan berkali-kali Ahmad Dhani terus menggelorakan, menolak dikuncinya presidensial threshold 20%. Kita berkali-kali menyampaikan argumentasi yang sangat rasional, sangat konstitusional, sangat sosiologis, tapi ternyata kepentingan politik dari yang banyak-banyakan ini masih menghendaki untuk belum ada perubahan. Nah, kalau presidensial threshold itu diubah, ya nggak usah 15%, nggak usah 0%, tapi 5% atau 10%, maka kans untuk kemudian bisa mencalonkan itu sangat terbuka. Tapi barangkali inilah yang dibaca oleh mereka, sehingga kemudian itu ditutup gitu ya dengan presidensial. Tapi apapun ini belum selesai, dan sebagaimana kemarin yang kita lakukan dalam konteks RUU HIP maupun juga tentang masalah pencoretan perasa agama, dan ternyata apapun negara ini masih mau mendengar gitu ya. Nah, kalau kemudian tentang presidensial threshold ini pun juga menghadirkan keprihatinan publik dan kemudian menghadirkan koreksi publik, ya sangat mungkin DPR pun juga nanti akan bersama dengan kita semuanya merubah undang-undang untuk memungkinkan hadirnya demokrasi dan demokratisasi, supaya ke depan antara keindonesiaan kita, keislaman kita, moderasi di antara kita semuanya akan terus bisa diwujudkan secara adil, secara bertanggung jawab, secara bersejarah, karena semuanya diberikan peran yang sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.